Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu satu, menterinya itu nggak profesor. Rugi Gojek. Betul. Akhirnya yang muncul kenaikan biaya kuliah, kenaikan biaya pendidikan. Karena di Gojek kan Prabowo jadi presiden, Mendikbud itu yang tadinya cuma satu dirjen, satu menteri riset dan tinggi pendidikan tinggi, menterinya profesor, wakil menterinya dua-duanya profesor. Baru ada Dikdasmen, menteri pendidikan dasar dan menengah, menterinya profesor. Dua menterinya, satu profesor, satu doktor yang sedang promosi profesor. Kemudian budayanya ini sendiri, namanya Doktor Fakultas dan Diri Manajemen. Mereka ini profesor juga di bidangnya. Jadi dari satu menteri oleh Pak Prabowo yang melihat pendidikan itu penting karena menentukan masa depan bangsa, sekarang dipimpin oleh 8 orang ahli putra terbaik bangsa di pendidikan. Karena beliau bilang, untuk apa bangun jalan tol kalau rakyatnya bodoh? Untuk apa bangun bandara kalau rakyatnya bodoh? Untuk masa depan itu tergantung pada apakah anaknya cerdas atau tidak. Karena itu dia menantang untuk didirikannya setiap kabupaten kota minimal satu sekolah unggulan terakreditasi, baik itu umum, madrasah ataupun pesantren. Nah, kalau pesantren itu urusannya di Komisi 8. Kebetulan salah seorang putri dari Ummuna itu adalah anggota DPR RI dan bertugas di Komisi 8. Mitra Komisi 8, yang Komisi 8 bisa manggil, bisa marah-marah, bisa bentak-bentak, itu tidak. Jadi kalau ada di sini Komisi 8, Menteri Agama nggak kasih bantuan, itu yang salah Komisi 8-nya. Tapi enggak, baru ketemu sekali saja dengan saya, dia sudah bisa bawa saya kemana. Allah. Kemudian dia sudah usulkan kalau bisa pejabat kemenang yang ada di sini dari NW. Saya juga sudah urus. Amin, amin. Dan yang ketiga, beliau juga minta kalau Romo datang ke NTB harus bawa oleh-oleh. Maka hari ini nanti saya serahkan oleh-oleh sebesar 100 juta rupiah. Allahu Akbar. Berarti NW nggak salah pilih memunculkan tokoh NW menjadi anggota DPR RI. Insya Allah beliau sehat walafiat dan terpilih lagi dan bawa orang-orang NW yang lain menjadi anggota DPR RI. Amin. Amin. Kemudian Pak Prabowo selain menantang sekolahnya, dia juga menantang untuk usulan tentang rehab. Saya kira yang harus dikerjakan dengan serius. Terus bagaimana dengan gurunya? Guru-guru negeri, guru-guru swasta, guru madrasah, guru pondok itu akan mendapat insentif dari Presiden Republik Indonesia. Datang dia kepada pidato sambil mengurai air mata, karena mata sendiri. Itu Presiden kita.
bagaimana dengan muridnya? Beliau juga sudah mencanangkan magang bergizi untuk seluruh siswa, seluruh santri di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Dari mulai PAUD, dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dikasih makan bergizi. Ibu hamil dikasih makan bergizi. Ibu menyusui dikasih makan bergizi. Bahkan gurunya pun datang. Waktu ditanya kenapa guru juga dikasih Pak Presiden, sebenarnya guru nggak kasih kasih. Tapi waktu simulasi di Sukabumi, anak-anak dikasih makan, gurunya pada nonton. Saya lihat gurunya begini. Maka menurut saya gurunya juga harus dikasih. Jadi satu hari Ustaz yang mau dikasih makan itu 82 juta. Berapa biayanya? 470 triliun per tahun. Berapa dana yang tersedia? APBN terakhir dari Presiden Jokowi menyiapkan dana hanya 71 triliun. Berapa kurangnya? Berapa kurangnya? Ada yang tahu? Yang diperlukan 470 triliun, yang tersedia cuma 71 triliun. Berapa kurangnya? Tunjukkan. Ini. Berapa? 399 triliun. Sini dapat 100 ribu. Mana tahu saya tanya lagi untuk tunjukkan. Maka ada orang yang menyebut Pak Prabowo, apa bisa? Pak Prabowo saking jengkelnya, yang praktekkan kejengkelannya itu. Ada orang nanya saya, apa bisa? Apa bisa? Saya bilang bisa. Yang panggil itu 9 nada. Sekarang dari seluruh 9 cacing itu. Kenapa? Karena dipanggil Prabowo nggak berbutik. Ini kalian sudah lama menikmati keuntungan di Indonesia, saatnya membantu Indonesia. Bantu. Tanah Berani itu 400.000 hektar, isinya 200.000. 200.000 lagi nggak pernah bayar pajak. PBB nggak pernah bayar pajak. Penghasilan bayar. Kalau kau nggak membayar, seluruh hartamu saya sita untuk negara. Bayar semua. Bayar semuanya. Sekarang sudah terkumpul 300 triliun lebih. Dan dia yang ingin sampai akhir nanti dia bisa mengumpulkan 500 triliun. Apa yang mau saya sampaikan? Masa depan pendidikan di Indonesia bertambah baik setelah kepemimpinan Pak Prabowo. Bayangkan,